Saya Muhammad Raki Pratama Putra dengan nomor mahasiswa 2022 akan membahas secara singkat tentang kejahatan dalam jabatan. Orang-orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Sampai akhirnya ketika tangan Abdul tanpa sengaja menyentuh Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah diduga ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada Jumat kemarin. Polri dengan meminta Kabareskrim membentuk tim khusus mencari keberadaan Harun Masiku. Tokoh masyarakat suku serta pemuda bersikeras tidak membolehkan Lukas NMB untuk meninggalkan kediaman, termasuk untuk pemeriksaan kesehatan di Jakarta. Tampak Lukas NMB dikawal oleh sejumlah personel polisi sebelum dibawa menuju Makobrimob. Jika Aziz Samsudin sudah mengirimkan surat pengunduran dirinya sebagai wakil ketua DPR, saat ini Partai Golkar masih menyiapkan sosok. Kejahatan dalam jabatan secara harfiah merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki kekuasaan atau jabatan selama bekerja. Kejahatan dalam jabatan merupakan tindak pidana yang diatur dalam buku kedua KUHP bab ke-28. Kejahatan dalam jabatan yang meliputi korupsi, gratifikasi, kolusi, dan nepotisme merupakan hal keji dan sangat merugikan bagi masyarakat dan negara. Pemerintah Republik Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan guna untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan menjamin akuntabilitas pejabat pemerintahan. Maka, Undang-Undang dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diterapkan sebagai hukum tertinggi untuk mengadili, memberikan hukuman kepada orang yang melakukan kejahatan dalam jabatan. Tak hanya untuk mengadili dan memberi hukuman, hal ini dilakukan untuk memberikan efek jera dan mencegah pejabat publik ataupun swasta melakukan kejahatan dalam jabatan yang diembannya. Dalam penegakan hukum terhadap kejahatan dalam jabatan, seringkali terdapat beragam tantangan dan kendala, seperti kurangnya profesionalitas dan integritas aparat penegak hukum. Dalam beberapa kasus yang telah terjadi di tanah air, tindakan suap menyuap kepada aparat penegak hukum dilakukan guna untuk memenangkan perkara ataupun meringankan hukuman. Contohnya yang telah terjadi pada Hakim Mahkamah Konstitusi Akil Muhtar. Ia didakwa karena menerima suap untuk memenangkan sengketa pemilihan kepala daerah pada 2013 lalu. Tak hanya Hakim Mahkamah Konstitusi pada 2013 lalu, baru-baru ini pada September 2022 lalu, publik digemparkan dengan kasus suap di Mahkamah Agung dan operasi tangkap tangan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap 10 orang yang ditetapkan sebagai tersangka kasus suap di Mahkamah Agung. Selanjutnya, tantangan dan kendala lain yang seringkali ditemui ialah kekuatan dan pengaruh politik. Kekuatan dan pengaruh politik dapat mempengaruhi independensi dan keseriusan lembaga penegak hukum dalam menegakkan hukum. Kita mengetahui bahwa hukum merupakan hasil dari produk politik. Namun peranan politik juga berpengaruh pada penegakan hukum. Baik itu hukum akan menjadi lemah ataupun hukum akan menjadi kuat karena politik. Itulah tadi beberapa tantangan dan kendala dalam penegakan hukum terhadap kejahatan dalam jabatan. Para penegak hukum harus melakukan beberapa strategi untuk membuat hukum di Indonesia menjadi efektif dalam menindak kejahatan dalam jabatan. Strategi tersebut diantaranya seperti strategi untuk memperkuat efektivitas hukum dan sistem penegakan hukum. Memberantas kejahatan bukanlah pekerjaan satu orang atau satu lembaga tersendiri. Namun tugas tersebut merupakan tugas kita semua sebagai warga negara yang baik. Jadilah bagian dari perubahan dengan berani melapor dan berkolaborasi untuk memberantas kejahatan di segala bidang. Saya Muhammad Raki pamit undur diri. Terima kasih. Pemilu adalah sarana bagi rakyat untuk memilih, menyatakan pendapat melalui suara, berpartisipasi sebagai bagian penting dari negara sehingga turut serta dalam menentukan haluan negara. Untuk menciptakan pemilu yang bersih, sangat dibutuhkan pemahaman masyarakat akan bahaya politik uang, di mana masyarakat memiliki peran penting dalam menentukan masa depan negaranya.
Akan tetapi, masyarakat juga tidak boleh golput, sebab hal itu hanya akan menguntungkan bagi calon yang tidak kredibel. Suara Anda bernilai, jangan dijual demi uang.